Iya, pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Newsroom. Di segmen ini kita akan membahas terkait tentang layanan pengurusan arsip kependudukan pasca banjir yang terjadi di DKI Jakarta. Ini curah hujan yang tinggi pada malam pergantian tahun 2020 ini mengakibatkan sejumlah wilayah di DKI Jakarta ini terendam banjir. Dan sudah bersama saya ada Bapak Dhani Sukma ini selaku Kepala Dinas Disdukcapil DKI Jakarta. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Tiara. Ya Pak, ini warga Jakarta terkena musibah banjir dan sebagainya. Sejauh ini dari pelayanan yang sudah diberikan dari Disdukcapil sendiri seperti apa Pak? Baik, jadi layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta melakukan respon terkait dengan banjir yang melanda Jakarta. Terutama yang terdampak banjir adalah penduduk terkait dengan dokumen kependudukan mereka. Sehingga pendekatan yang kita lakukan yang pertama adalah layanan reguler di kelurahan-kelurahan. Yang kedua, kita melakukan pendataan langsung ke lokasi terdampak terutama pada posko-posko pengungsian. Selanjutnya kita menerbitkan kembali dokumen kependudukan mereka. Jadi dua pendekatan layanan yang kita lakukan, baik pendekatan yang sifatnya statis maupun pendekatan aktif ke masyarakat. Baik, Pak Dhani, sampai hari ini, hari ketiga begitu, bulan Januari 2020 ini sudah ada beberapa warga yang memohon. Itu rata-rata mintanya untuk bikin apa sih Pak? KTP kah atau KK atau semua dokumen atau seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi dari total warga yang terdampak, sudah diperkirakan 10-20% sudah mulai berdatangan ke kantor kelurahan. Ada juga yang sudah kita respon langsung di lokasi pengungsian. Dan saat itu juga kita terbitkan dokumen kependudukan mereka. Termasuk yang mengalami resiko kematian ketika terjadi bencana banjir. Saat itu pula kita terbitkan kutipan akte kematian kepada si keluarga korban. Jadi responnya kita lakukan secepat mungkin, jadi tidak menunggu waktu berlama-lama karena semua data tersimpan di dalam sistem database kependudukan dan pencatatan sipil yang ada di Dinas Dukcapil DKI. Baik, Pak Dhani, ini kalau sebagai warga begitu, apa sih langkah-langkah kemudian teknis yang harus dilakukan ketika nantinya atau menyadari bahwa dokumen-dokumen pentingnya itu hilang begitu ataupun rusak terkena musibah banjir begitu Pak? Langkah pertama yang harus dilakukan oleh warga terdampak yang pasti harus melaporkan ke kelurahan di mana petugas Dukcapil DKI Jakarta berada. Dari pelaporan itu kemudian kita akan cek di dalam sistem database. Ketika memang di dalam sistem database yang sudah diintegrasikan dengan data peta penanggulangan bencana, kemudian nanti kita akan bisa melihat bahwa memang warga tersebut berada pada lokasi bencana. Dan saat itu pula kita akan melakukan penerbitan dokumen yang sudah tersimpan di dalam database, terutama untuk kartu keluarga. Kalau untuk KTPL mungkin disimpan di dalam saku atau di dalam dompet si tiap warga. Tapi kalau untuk kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian mungkin itu biasanya kan disimpan di dalam rumah. Dan umumnya warga yang belum sempat untuk merapihkan atau mengamankan dokumen tersebut, inilah yang dimohonkan oleh warga terkait dengan penerbitan akibat dampak banjir yang dialami oleh mereka. Baik, Pak Dhani, apa saja sih kemudian yang harusnya dibawa begitu sama warga ketika melaporkan? Apakah ada harus menyertakan dokumen-dokumen seperti apa begitu Pak? Dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk kita bisa mendapatkan dokumen yang baru? Prinsipnya jika pemohon menyampaikan NIK-nya, maka kita akan membuka data secara keseluruhan. Baik data perorangan maupun data keluarga, termasuk kepemilikan dokumen pencatatan sipil mereka. Nah, dari NIK inilah sesungguhnya nanti akan kita cek di dalam database. Nah, kalau mereka misalkan dokumennya hilang secara keseluruhan, otomatis kita akan melihat menanyakan nama dan tanggal lahirnya. Nanti ada nama dan tanggal lahirnya, kita buka di database, ketahuan NIK-nya. Dari NIK nanti juga akan terlihat di situ dokumen apa saja yang dimohonkan, maka saat itu pula akan kita terbitkan dokumennya. Kalau ada nggak sih Pak prosedur khusus gitu yang kemudian dilakukan atau memang hanya tinggal seperti dilakukan tadi melaporkan, terus adakah nomor-nomor pelayanan yang kemudian bisa diakses langsung oleh warga begitu Pak? Baik, kalau untuk nomor kita sudah sampaikan di dalam media sosial. Jadi yang pertama itu bisa melaporkan langsung ke kelurahan masing-masing karena memang layanan di Dukcapil DKI diharapkan tuntasnya itu di kelurahan. Biar lebih dekat dengan masyarakat. Kalaupun tidak, kita mempunyai nomor
yang bisa diakses baik melalui WA maupun secara online, yaitu nomor 0813 1888 2047. Kalaupun tidak, kita mempunyai layanan yang sifatnya online, namanya Alpukat Betawi. Akses langsung, pelayanan cepat dan akurat, dan itu bisa diunduh di Play Store, di Play Store terkait dengan Alpukat Betawinya. Baik, ini bisa melakukan semua atau terkait dokumen-dokumen begitu ya Pak ya? Atau bisa semuanya? Atau hanya khusus untuk dokumen Pak ini? Ya, dokumen kependudukan. Baik itu akta kelahiran, akta kematian, KK, KTP elektronik, kartu identitas anak, itu bisa dilakukan melalui download di aplikasi Alpukat Betawi. Oke. Baik, Pak Dhani, ini ada nggak sih program atau layanan yang sudah disiapkan dari Dukcapil sendiri untuk kemudian nanti mempermudah atau meringankan terutama ini dari warga-warga yang terdampak banjir begitu Pak? Baik, jadi untuk layanan Dukcapil, lagi-lagi karena tersimpan di dalam database, kita melakukan penjangkauan langsung pada lokasi-lokasi pengungsian. Bersama dengan Lurah, RT, RW, kita melakukan pendataan. Setelah dilakukan pendataan, kemudian kita cek di dalam database, barulah kita terbitkan dokumen yang dibutuhkan warga yang terdampak banjir tersebut. Baik. Sehingga harapannya bisa mengurangi beban masyarakat yang terdampak banjir dari aspek kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Ada administrasinya sih, atau memang gratis, atau memang ada administrasi atau sejumlah yang masyarakat harus bayarkan terhadap petugas, atau seperti apa Pak? Alhamdulillah untuk layanan administrasi kependudukan di Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Baik ya. Jadi memang masyarakat bisa langsung memintakan dokumennya dan pengurusannya secara gratis begitu ya Pak. Itu yang penting begitu. Gratis. Baik, kami harus jeda sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.